Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam Mozaik Islam. Pemirsa, Mozaik Islam sudah menjadi kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Sebab dalam sebuah rumah tangga, suami adalah pemimpin bagi istri dan anaknya. Lebih dari itu, setiap dari mereka kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu bertanggung jawab atas kepemimpinanmu. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan dia harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya itu. Perempuan adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan dia pun bertanggung jawab terhadap kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam memperoleh nafkah pun, wajib bagi suami untuk mencari dari hal-hal yang baik lagi halal, agar nantinya apa-apa yang tumbuh dan berkembang dari harta tersebut menjadi berkah dan terhindar dari siksa api neraka. Terlebih lagi, setiap nafkah dari suami yang diberikan kepada keluarganya tersebut kelak akan mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk memerdekakan seorang budak, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar dari segala amalan kebaikan yang telah disebutkan." Hadis riwayat Muslim. Ya, tak sedikit para suami yang menguras tenaga, waktu dan pikirannya setiap hari. Bahkan rela harus kerja dari pagi buta hingga malam hari demi menunaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Namun berawal dari rutinitas itulah, tak sedikit para suami lebih banyak menghabiskan waktu di tempat kerja dibandingkan berada di tengah keluarganya. Sehingga tak jarang hal tersebut membuat seorang laki-laki dihadapkan pada godaan. Godaan yang sering banyak dijumpai dan paling berat bagi para suami adalah wanita. Terlebih jika wanita tersebut lebih menarik daripada sang istri yang berada di rumah. Pemirsa, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamparan dunia begitu lengkap dengan seluruh ragam muatannya. Wanita, anak, harta, tahta, dan dunia seluruhnya Allah berikan hanya untuk keperluan manusia, sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dari ayat tersebut tergambar jelas bahwa mencintai wanita dan dunia adalah fitrah manusia, asalkan apa yang diaplikasikan tidak keluar dari jalur syariat. Karena sejatinya, di balik itu semua ada ujian untuk umat manusia berupa fitnah. Di antara beberapa fitnah atau ujian yang paling besar dan paling dahsyat adalah fitnah wanita. Oleh sebab itu, dalam ayat tersebut, Allah menyebut wanita pada urutan pertama, sebelum anak-anak, harta, dan lain sebagainya, karena fitnah wanita adalah induk dari segala fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan M. Gary Newman, seorang konselor pernikahan dari Florida, Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa lokasi perselingkuhan yang paling sering terjadi adalah tempat kerja atau kantor. Dari frekuensi pertemuan yang sangat intens itulah, kemudian memicu terjadinya kedekatan dan sebuah hubungan yang dilarang agama Islam. Tak dapat dipungkiri, keretakan rumah tangga sedikit banyak dimulai dari tempat kerja. Kesempatan untuk bertemu, bahkan berduaan antar lain jenis, sangat terbuka lebar. Namun Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah mengingatkan kepada seluruh umat muslim, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Islam secara tegas telah memerintahkan umatnya agar selalu memelihara pandangan dan syahwatnya dimanapun mereka berada. Sebab dengan begitu, mereka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa banyak lelaki yang cerdas dan kuat dibuat lemah tunduk di bawah wanita. Namun begitulah faktanya, wanita memang menjadi sumber godaan terhadap kaum laki-laki hingga bertekuk lutut dan terbenam dalam lumpur yang dibuat oleh setan. Bahkan umat terdahulu juga pernah hancur binasa gara-gara wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia ini begitu manis nan hijau, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya, jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita." Hadis riwayat Muslim.
Pemirsa Mozaik Islam, suami setia tentu menjadi dambaan bagi setiap istri. Kesetiaan merupakan wujud kasih sayang yang nyata dari suami kepada istri dalam rumah tangga. Bahkan setianya seorang suami sangatlah berharga dan mahal hingga tidak bisa digantikan dengan uang. Selain itu, alangkah baiknya ketika seorang suami selalu menjaga pandangannya dan selalu mengingat kelebihan dan kebaikan-kebaikan istrinya. Jangan sebaliknya, yakni mengingat-ingat tentang keburukan dan kekurangannya. Godaan dalam membina rumah tangga akan muncul dari mana saja, baik ketika di tempat kerja, di jalan, di tempat hiburan, atau dimanapun berada. Namun keimanan dan kesetiaan yang dimiliki suamilah yang akan menentukan nasib rumah tangganya. Bagaimanapun tak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga memberi nasihat kepada para suami agar selalu mengingat istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, semoga uraian singkat tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Patannya, wanita, anak, harta, tahta, dan dunia seluruhnya Allah berikan hanya untuk keperluan manusia. Sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, surga. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dari ayat tersebut tergambar jelas bahwa mencintai wanita dan dunia adalah fitrah manusia, asalkan apa yang diaplikasikan tidak keluar dari jalur syariat. Karena sejatinya, di balik itu semua ada ujian untuk umat manusia berupa fitnah. Di antara beberapa fitnah atau ujian yang paling besar dan paling dahsyat adalah fitnah wanita. Oleh sebab itu, dalam ayat tersebut, Allah menyebut wanita pada urutan pertama, sebelum anak-anak, harta, dan lain sebagainya, karena fitnah wanita adalah induk dari segala fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan M. Gary Newman, seorang konselor pernikahan dari Florida, Amerika Serikat, ia menyatakan bahwa lokasi perselingkuhan yang paling sering terjadi adalah tempat kerja atau kantor. Dari frekuensi pertemuan yang sangat intens itulah, kemudian memicu terjadinya kedekatan dan sebuah hubungan yang dilarang agama Islam. Tak dapat dipungkiri, keretakan rumah tangga sedikit banyak dimulai dari tempat kerja. Kesempatan untuk bertemu, bahkan berduaan antar lain jenis, sangat terbuka lebar. Namun Rasulullah SAW dalam sebuah hadis telah mengingatkan kepada seluruh umat muslim, janganlah seorang laki-laki itu berkhalwat menyendiri dengan seorang wanita kecuali ada mahram yang menyertai wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hal ini, Islam secara tegas telah memerintahkan umatnya agar selalu memelihara pandangan dan syahwatnya dimanapun mereka berada. Sebab dengan begitu, mereka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Betapa banyak lelaki yang cerdas dan kuat dibuat lemah tunduk di bawah wanita. Namun begitulah faktanya, wanita memang menjadi sumber godaan terhadap kaum laki-laki hingga bertekuk lutut dan terbenam dalam lumpur yang dibuat oleh setan. Bahkan umat terdahulu juga pernah hancur binasa gara-gara wanita. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya dunia ini begitu manis nan hijau, dan Allah mempercayakan kalian untuk mengurusinya. Allah ingin melihat bagaimana perbuatan kalian. Karenanya, jauhilah fitnah dunia dan jauhilah fitnah wanita. Sebab sesungguhnya fitnah pertama kali di kalangan Bani Israel adalah masalah wanita." Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Mozaik Islam, suami setia tentu menjadi dambaan bagi setiap istri. Kesetiaan merupakan wujud kasih sayang yang nyata dari suami kepada istri dalam rumah tangga. Bahkan setianya seorang suami sangatlah berharga dan mahal hingga tidak bisa digantikan dengan uang. Selain itu, alangkah baiknya ketika seorang suami selalu menjaga pandangannya dan selalu mengingat kelebihan dan kebaikan-kebaikan istrinya. Jangan sebaliknya, yakni mengingat-ingat tentang keburukan dan kekurangannya. Godaan dalam membina rumah tangga akan muncul dari mana saja, baik ketika di tempat kerja, di jalan, di tempat hiburan, atau dimanapun berada. Namun keimanan dan kesetiaan yang dimiliki suamilah yang akan menentukan nasib rumah tangganya.
Bagaimanapun tak ada yang sempurna di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga memberi nasihat kepada para suami agar selalu mengingat istri. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau melihat seorang wanita lalu ia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa, semoga uraian singkat tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.